Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Jalan Rahmat Mengetuk Pintu Tuhan, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang berjudul Ubahlah Takdirmu pada Malam Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai kegiatan hari ini sekitar jam 4 sore dengan menghadiri majelis ilmu di Bank Indonesia. Majelis ilmu ini diakhiri dengan acara buka puasa bersama yang dihadiri lebih dari 1.000 fakir miskin. Selesai salat maghrib yang kemudian saya jamak dengan salat isya. Dalam perjalanan meninggalkan masjid BI, saya dibekali 3 bungkus nasi yang tidak sempat saya makan, yang konon dipesan dari catering khusus. Begitu saya masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saya didatangi oleh 3 orang fakir miskin. Mereka mengatakan kalau mereka tidak kebagian makanan. Jadi, nasi bungkus itu saya berikan kepada ketiganya. Saya bercerita ini bukan untuk menunjukkan riya, tetapi karena ada peristiwa hebat sesudah itu. Dalam perjalanan pulang dari Jakarta menuju Bandung, malam itu turun hujan lebat. Kami pun harus merayap karena lalu lintas sangat padat. Sopir saya ini termasuk sopir yang sangat pemberani untuk mengejar waktu agar bisa sampai ke tempat tujuan. Pada suatu tempat, kita menyusul satu deret truk. Pada saat yang bersamaan, dari arah depan ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saya membayangkan waktu seakan-akan berhenti sebentar dan dunia mendadak tidak berputar. Saya pikir sebentar lagi akan terjadi tabrakan yang sangat keras. Namun apa yang terjadi? Alhamdulillah, waktu itu berjalan kembali. Jam berdetak kembali, dunia berputar kembali, dan saya pun masih hidup. Lalu saya katakan kepada sopir saya itu bahwa kita diselamatkan oleh sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tolaklah bala bencana dengan sedekah." Dalam hadis lain disebutkan pula, "Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu menolak kamu dari bencana." Bukan saja bencana di akhirat, tetapi juga bencana di dunia ini. Penolakan bencana yang seharusnya menimpa kita karena sedekah dalam istilah agama disebut sebagai al-bada. Al-bada adalah perubahan takdir Allah karena perilaku yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan bahwa Ibrahim harus menyembelih Ismail, tetapi Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor kambing. Itulah al-bada. Seringkali di dalam hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari bencana yang seharusnya menimpa karena perbuatan yang kita kerjakan. Di antara doa-doa pada malam qadar adalah, "Ya Allah, aku bermohon kepadamu pada malam yang penuh berkah ini, pada malam qadar di antara qada dan ketentuan yang akan Engkau tetapkan." Kita mohonkan agar Allah berikan kepada kita qada dan qadar yang tidak dapat diubah lagi. Ketentuan Allah itu ada 2 macam. Ada ketentuan Allah yang tidak bisa diubah, disebut al-amrul mahtum dalam doa ini, dan ada qada yang dapat diubah atau diganti. Kita ingin agar qada yang baik jangan diubah lagi. Sepertinya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada tahun mendatang rezeki Anda diluaskan. Ini qada yang sangat bagus. Jadi kita memohon kepada Allah agar qada itu jangan diubah dan memasukkannya ke dalam daftar qada yang tidak bisa berubah, yang kokoh. Akan tetapi, kalau qada itu berkenaan dengan bencana, penyakit,
atau kehilangan iman dan Islam. Kita mohon agar kodo itu diubah pada malam qadar ini, diubah dengan kodo yang lebih baik. Dalam doa ini saya bacakan salah satu doa malam qadar. Ya Allah, jadikanlah pada apa yang telah Kau tentukan dan Kau takdirkan berupa perkara yang tidak bisa diubah, dan di antara urusan yang Kau pisah-pisahkan dengan bijaksana pada malam qadar berupa kodo yang tidak dapat ditolak atau tidak diganti. Tuliskanlah aku termasuk orang yang berhaji menuju rumah-Mu yang suci pada tahun ini, yang hajinya mabrur, yang pada segala pekerjaannya Engkau berikan pahala, yang diampuni segala dosa-dosanya, yang dihapuskan segala kejelekannya. Dan jadikanlah pada apa yang telah Engkau tentukan dan Engkau takdirkan, Engkau panjangkan usiaku dan Engkau luaskan rezekiku. Itu doa pada malam qadar. Selain doa, yang bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir baik adalah sedekah. Boleh jadi peristiwa yang saya ceritakan itu adalah salah satu contoh betapa sedekah bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir baik. Karena itu, salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada malam qadar adalah bersedekah. Seperti kita ketahui, malaikat turun pada malam qadar untuk menyaksikan dua amal yang hanya dilakukan oleh manusia di bumi dan tidak pernah dilakukan malaikat di langit. Amal yang pertama adalah rintihan para pendosa yang menyesali kesalahan-kesalahannya. Amal yang kedua adalah berbagi rejeki dengan orang miskin. Kembali lagi pada perjalanan dari Jakarta. Saya saksikan kendaraan macet dan di tengah-tengah hujan lebat di Purwakarta, saya melihat pedagang kerupuk asongan masih berteriak-teriak menjajakan dagangannya. Kerupuknya kalau kata keluarga saya kerupuk sengsara, kerupuk yang tidak digoreng tapi dibakar. Bersyukurlah kita yang masih bisa menjalankan ibadah pada malam qadar. Kita masih beruntung karena masih bisa mengisi malam terakhir Lailatul Qadar di masjid bersama-sama, mengisinya dengan doa, zikir, dan salat. Orang-orang yang bisa mengisi malam qadar ini adalah kelompok minoritas, kelompok kecil. Kelompok paling besar hari ini, khususnya di Indonesia, adalah orang-orang yang bertarung untuk bisa mempertahankan hidup. Orang yang meninggalkan rumahnya terkadang tidak sempat beribadah demi untuk mempertahankan hidupnya. Sesulit apapun kita masih beruntung punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendengar kisah yang mengharukan dari kawan-kawan di Jakarta. Pada malam yang lalu, katanya mereka pergi ke daerah Grogol, menghantarkan makanan sahur khusus kepada orang miskin yang berada di kolong jembatan. Pengantarnya seorang anak muda membawa sekitar 100 nasi bungkus ke sana. Walaupun dia masih muda, tampaknya ia takut juga masuk ke tempat yang pengap dan gelap. Karena takut, paket makanan itu ia simpan saja di mulut kolong jembatan. Tiba-tiba, dari dalam kardus itu berlompatan orang-orang. Mereka saling berebut makanan. Ternyata 100 bungkus nasi itu tidak cukup. Terpaksa ia pergi ke tempat lain dengan mengambil jatahnya. Masih saja orang pada berebut. Peristiwa itu terjadi di Jakarta, di bawah gedung-gedung tingkat yang tinggi. Di bawah jembatan masih ada saudara-saudara kita yang pada penghujung malam ketika ada nasi yang dibawakan, mereka sontak terbangun dari tidurnya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak sempat tarawih di masjid, tidak sempat mengisi malam-malam qadar, tidak sempat menghatamkan Al-Quran, tidak sempat berbuka puasa bersama keluarga, dan tidak sempat mempersiapkan makanan yang manis-manis untuk berbuka. Bahkan tidak sempat menggerutu ketika pada waktu maghrib tidak menemukan makanan. Orang-orang seperti ini pun di Indonesia jumlahnya ada jutaan. Mereka berebut makanan karena mereka lapar. Kalau kenyang, tidak mungkin mereka mengganggu tidurnya untuk mengambil makanan.
Kalau kita tidak begitu lapar, kita tidak akan segera menyambut makanan yang disodorkan kepada kita. Berkaitan dengan orang-orang yang nasibnya lebih malang daripada kita, ada sebuah doa yang sangat menyentuh hati. Doa ini dianjurkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Namanya Al-Jaushan As-Saghir. Tuhanku, alangkah banyaknya hamba-Mu memasuki pagi dan petang yang berada di ambang kematian dengan dada yang berguncang kecemasan. Mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan, sehingga hati mereka menggigil ketakutan. Sedangkan kami sekarang dalam keadaan sehat sejahtera, terlepas dari semua kesulitan. Bagi-Mu segala puji, duhai penguasa yang tak terkalahkan, duhai penyabar yang tak segera menjatuhkan hukuman. Curahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Jadikanlah hamba termasuk orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan selalu mengenang anugerah-Mu. Tuhanku, junjungan hatiku, betapa banyak hamba-Mu yang pada waktu pagi dan petang dalam keadaan fakir, miskin, telanjang, dengan pakaian compang-camping, lapar dan dahaga, menunggu orang yang berbelas kasihan kepadanya. Betapa banyak pula hamba-Mu yang lebih mulia di hadapan-Mu ketimbang diriku, yang lebih banyak beribadah kepada-Mu, tetapi ia berada dalam keadaan tertindas, memikul beban beratnya penghambaan, ditimba bencana keras yang tak sanggup ia tanggung kecuali dengan bantuan-Mu. Sedangkan aku sekarang dipenuhi anugerah-Mu, disehatkan dan dikaruniai keselamatan, diselamatkan dari semuanya itu. Bagi-Mu segala pujian, duhai penguasa yang tak terkalahkan, duhai penyabar yang tak segera menjatuhkan hukuman. Curahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Jadikanlah aku termasuk orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu dan selalu mengenang anugerah-Mu. Mensyukuri anugerah Allah termasuk salah satu cara mempengaruhi Tuhan agar menambah nikmat-Nya kepada kita. Syukur akan mengubah anugerah dari baik menjadi lebih baik. Sebaliknya, maksiat mengubah anugerah menjadi musibah dan karunia menjadi bencana. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahli syukur akan memperoleh tambahan anugerahku. Ahli taat akan mendapatkan anugerahku. Ahli maksiat tidak akan aku putuskan harapannya pada kasihku. Jika ia bertobat, aku akan menjadi kekasihnya. Jika ia tidak bertobat, aku akan menjadi pengobatnya. Aku akan menguji itu dengan berbagai ujian untuk mensucikannya dari segala kejelekan." Firman ini menunjukkan bahwa takdir ditetapkan Allah berdasarkan amal usaha manusia juga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan, kehati-hatian tidak dapat mengubah takdir, akan tetapi doa dapat mengubahnya. Pada malam Qadar, secara spesifik dalam doa kita memohon agar Allah menetapkan qadar yang baik bagi kita. Antara lain dituliskan sebagai orang yang haji, diluaskan rezeki, dipanjangkan usia. Permintaan itu kita sampaikan pada malam Qadar. Para mufassir menyebutkan 3 makna Lailatul Qadar. Pertama, Qadar artinya kemuliaan derajat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia. Kata Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya, karena fa'il dan fi'il, karena pelaku dan apa yang dilakukan. Orang yang melakukan ibadah dan amal soleh pada malam ini akan menjadi orang mulia, dan ketaatan yang dilakukannya pada malam ini juga memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua,
Qadar berarti juga sempit. Disebut Lailatul Qadar sebab sempitnya bumi karena diturunkannya malaikat. Tafsir Mizan juz 20 halaman 331. Ketiga, qadar berarti qadar, ketentuan ilahi dalam kehidupan manusia. Inilah malam ketika Allah menentukan takdir semua peristiwa dalam tahun tersebut, hidup dan mati, suka dan duka, tenang dan damai, dan lain-lain. Tampaknya dari semua makna ketiga inilah yang paling dekat dengan firman Allah sebagaimana yang terungkap dalam surah Ad-Dukhan ayat 4-5. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutusnya Rasul-Rasul. Jadi mengikuti Sayyid Husain Fadlullah, marilah kita perbaiki takdir kita pada malam perubahan takdir ini dengan amal-amal soleh kita. Sampaikan doa-doa kita dengan penuh ketulusan, mohonkan ampunan dari dosa-dosa yang mengubah kenikmatan, tughayyirun ni'am, dan doa-doa yang menurunkan bencana, tunzilun niqam. Lalu perbanyaklah bersedekah, karena sedekah menolak bencana dari kita dan mengantarkan doa-doa kita ke hadirat Allah. Kepada Allah naik doa-doa yang baik dan amal soleh yang mengangkatnya. Quran Surah Fatir ayat 10. Lailatul Qadar adalah malam mengubah takdir. Inilah Lailatul Bada, malam al-Bada. Ubahlah takdirmu dengan doa dan amal salehmu dengan ora et labora. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.